Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Reformasi Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Dr. Cut Sukmawati, SE MSI. Tema yang saya ambil yaitu sejarah reformasi pendidikan di Indonesia dan di Universitas Malikus Saleh. Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Pendidikan bukan sekedar ruang kelas, bukan hanya soal buku dan ujian. Ia adalah jantung dari kemajuan bangsa. Namun, bagaimana jika jantung itu berdenyut lemah, tak mampu memompa kehidupan yang adil bagi semua anak negeri? Di masa Orde Baru, pendidikan dikelola secara sentralistik. Semua kebijakan ditentukan dari pusat, seragam, tanpa memperhatikan kondisi sosial budaya tiap daerah. Sekolah menjadi tempat hafalan, bukan ruang pemikiran. Guru dipaksa patuh, siswa dibentuk dalam pola tunggal. Keadilan dalam pendidikan menjadi impian yang jauh. Tahun 1998, saat angin reformasi menyapu Indonesia, tidak hanya sistem politik yang berubah, masyarakat juga mendesak agar pendidikan dibebaskan dari yang semula otoriter menjadi demokratis, dari yang kaku menjadi adaptif. Maka lahirlah gelombang baru, yaitu reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan dimulai dengan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah. Sekolah dan dinas pendidikan mulai bisa menyesuaikan pengelolaan sesuai kebutuhan lokal. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa setiap anak punya hak belajar sesuai kodratnya. Falsafah ini kembali digaungkan. Pendidikan harus mendidik secara holistik, bukan hanya mengejar angka. Reformasi dilanjutkan dengan pembaruan kurikulum. Setelah KTSP 2006, lahirlah kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran aktif, tematik, dan berorientasi pada pengembangan karakter. Guru tidak lagi sebagai sumber tunggal ilmu, melainkan fasilitator yang menumbuhkan daya pikir kritis siswa. Namun, ujian besar datang pada saat pandemi COVID-19. Sistem pendidikan Indonesia diguncang, pembelajaran beralih ke daring, tetapi tidak semua bisa mengikuti. Di kota, siswa belajar lewat Zoom. Di desa, banyak yang tak punya sinyal, apalagi perangkat. Krisis ini membuka mata kita bahwa reformasi belum selesai. Merespon tantangan ini, pemerintah memperkenalkan kurikulum merdeka, sebuah langkah baru menuju pendidikan yang lebih fleksibel, menyenangkan, dan kontekstual. Guru diberi ruang untuk berinovasi, siswa diberi kebebasan memilih jalur belajar yang sesuai minat dan bakatnya. Karena benar apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan itu untuk memerdekakan manusia. Inilah semangat pendidikan yang kita cita-citakan, membebaskan bukan membatasi. Data menunjukkan perbaikan, angka partisipasi sekolah meningkat, jumlah guru bersertifikat terus menambah, dan banyak sekolah baru dibangun. Tapi di balik angka itu,
masih tersisa PR besar. Pemerataan kualitas, peningkatan gaji guru honorer, dan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Kita hidup di abad ke-21. Dunia berubah cepat, pendidikan pun harus ikut berubah. Bukan lagi sekedar mengejar nilai ujian, tapi membentuk kompetensi, berpikir kritis, komunikasi efektif, kolaborasi, dan kreativitas. Pendidikan hari ini harus melahirkan inovator, bukan hanya pelamar kerja. Reformasi pendidikan bukan tugas pemerintah semata. Ia adalah tanggung jawab bersama orang tua, guru, tokoh masyarakat, dunia usaha, bahkan kita sebagai mahasiswa. Semua punya peran dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia. Reformasi pendidikan tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Di daerah, kita bisa melihat kisah nyata perubahan yang luar biasa dari Universitas Malikus Saleh atau yang kita kenal sebagai Unimal, menjadi salah satu contohnya. Dulunya, Unimal adalah kampus swasta kecil di Aceh Utara, berdiri dengan segala keterbatasan. Namun, berkomitmen kuat untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah paling barat Indonesia. Bertahun-tahun, kampus ini menjadi benteng pendidikan bagi masyarakat Aceh Utara, Lok Sumawe, dan sekitarnya. Namun, reformasi membuka jalan baru. Pada tahun 2001, Unimal resmi berubah status menjadi perguruan tinggi negeri. Perubahan ini bukan sekedar status administratif, tetapi tonggak transformasi besar. Dalam manajemen, tata kelola, kualitas dosen, infrastruktur, hingga kerjasama internasional. 2 dekade berjalan, Unimal telah tumbuh menjadi universitas strategis. Program studinya semakin lengkap, jumlah dosen bergelar doktor semakin meningkat, fasilitas kampus terus berkembang, dan mahasiswa Unimal mulai unjuk prestasi di tingkat nasional maupun global. Puncaknya, pada Juli 2025, Unimal resmi meraih akreditasi unggul dari Ban PT, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dari kampus swasta di daerah, kini menjadi perguruan tinggi negeri unggul dan diakui kualitasnya secara nasional. Pencapaian ini adalah buah dari reformasi pendidikan yang tidak hanya terdiri di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam semangat sivitas akademika. Ini membuktikan bahwa universitas daerah pun bisa bersaing, bisa maju, bahkan bisa unggul jika diberi kesempatan dan dikelola dengan visi yang jelas. Reformasi pendidikan adalah perjalanan panjang, dari pusat ke pelosok, dari kelas ke kampus. Dari Unimal kita belajar bahwa perubahan itu mungkin, bahwa pendidikan adalah alat pembebas bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk daerah, bahkan untuk bangsa. Suarakan perubahan, wujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan unggul dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!